Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arum Mawajiri Darwiantoko, NIM 11011184083, kelas TT 1410. Akan menjelaskan soal dari nomor pertama. Soalnya yaitu, misalkan perubahan acak gabungan X dan Y memiliki fungsi peluang yang dituangkan ke dalam tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya. Untuk soal yang A, tentukan marginal probability untuk perubahan acak X dan Y. Yang ke B, apakah perubahan acak X dan Y saling bebas. Yang C, tentukan EX, EY, dan EXY. Dan kemudian yang D, tentukan covariance XY dan row XY. Langsung kita jawab. Untuk yang A, marginal probability perubahan acak X dan Y, kita harus mencari join probability dari nilai X dan Y. PX0 yaitu bisa dilihat dari tabel yang nilainya X yang bernilai 0, kolom 0 nilai kolom 0 dan nilai X sama dengan berarti 2/9 ditambah 1/9 ditambah 1/9 yang berarti dijumlah semua dan hasilnya 4/9. Kemudian PX1 yaitu kita melihat kolom 1 tetapi nilainya X 1/9 ditambah 1/9 hasilnya 3/9. Dan untuk PX2 2/9 ditambah 0 ditambah 0 karena nilai 1 dan 2 pada saat nilainya 2 itu nilainya 0, jadi hasilnya yaitu 2/9. Dan untuk Y sama seperti yang X, tetapi yang dilihat yaitu bagian dari Y berarti ada 0, 1, dan 2. PY0 sama dengan 2/9 ditambah 1/9 ditambah 2/9 sama dengan 5/9. PY1 sama dengan 1/9 tambah 1/9 tambah 0 sama dengan 2/9. PY2 sama dengan 1/9 tambah 1/9 tambah 0, hasilnya itu 2/9. Untuk yang nomor A sudah selesai. Kemudian yang nomor B, perubahan acak saling bebas. Kita bisa lihat di sini perubahan acak saling bebas yaitu jika X dan Y adalah dua perubahan acak diskrit dengan fungsi massa peluang gabungan atau join PMF FXY dalam kurung X, Y, dan PMF marginal untuk perubahan acak X dan Y ialah PXX dan PY, maka X, Y, dan Y dikatakan dua perubahan acak yang saling bebas apabila PXY X, Y sama dengan PXX dikali PY. Jadi nilai PXY ini merupakan nilai dari perkalian antara si peluang X dan peluang Y. Jadi kita langsung masuk ke soalnya. PXY X, Y sama PXX PY. Misal PXY 0,0, kita melihat peluang X, Y bernilai 0,0 itu ada di nilai 2/9. 0 dan 0 itu 2/9. PXY 0 dan 0 itu nilainya 2/9 sama dengan PXX dikali PYY, sama aja yaitu PX0. Ini PX0 itu hasilnya 4/9 dan PY0 hasilnya 5/9. Maka 2/9 tidak sama dengan 20/81, maka tidak saling bebas atau tidak saling independen. Kemudian yang C, tentukan EX, EY, dan EXY. Untuk yang EX yaitu kita mencari nilai yang X nya yaitu 0 dikali 4/9 ditambah 1 dikali 3/9 ditambah 2 dikali 2/9. Itu hasil dari nilai hasil dari EX yaitu 7/9. Kemudian yang EY itu kita cari nilai dari Y nya 0 dikali 5/9 ditambah 1 dikali 2/9 ditambah 2 kali 2/9, maka hasilnya yaitu 6/9. Untuk EX Y yaitu kita mencari nilai X dan Y. Contohnya 0 dikali 0 dikali 2/9 ditambah 0 kali 1 dikali 1/9 ditambah 0 kali 2
0 kali 2 kali 1/9 ditambah 0 kali 1/9 ditambah 1 kali 1 kali 1/9 ditambah 1 kali 2 kali 1/9 ditambah 2 kali 0 dikali 2/9 ditambah 2 kali 1 dikali 0 ditambah 2 kali 2 dikali 0, maka nilainya yaitu 3/9. Tentukan covariance X dan Y dan rho XY. Covariance X dan Y yaitu rumusnya EXY dikurangi EX dikali EY. Dan untuk nilai EXY itu diketahui 3/9 dan dikurangi nilai dari EX yaitu yang tadi 7/9 dikali nilai dari EY yaitu 6/9. 3/9 dikurangi 7 kali 6 42/81 yaitu hasilnya min 5/81 atau bisa sama dengan, tetapi ini bukan nilai sama dengan yang pada umumnya, tetapi 2 garis bergelombang yang artinya nilainya itu hanya mendekati, yaitu negatif 0,61. Untuk nilai rho XY itu rumusnya covariance dari X dan Y per nilai dari do X do Y. Dan sudah diketahui nilai cov XY nya itu min 0,61. Kita mencari nilai do X. Do X itu rumusnya yaitu akar dari var X. Ini materi sebelum kita UTS. Nah, untuk var-nya itu EX kuadrat dikurangi EX kuadrat. Yang ini kuadratnya diikut dalam kurung X-nya, dan kalau yang ini kuadratnya misal dari X-nya. Untuk yang dalam kuadratnya dalam kurung X-nya yaitu kita mengkuadratkan nilai dari nilai dari pengalinya. Misalnya 0 dikuadrat dikali 4/9 ditambah 1 kuadrat dikali 3/9 ditambah 2 kuadrat dikali 2/9. Hasilnya yaitu sama dengan 11/9 dikurangi. Nah, kalau yang ini hasil dari EX itu dikuadratkan. Hasil dari EX yaitu 7/9 dikuadratkan, hasilnya 49/81. Nah, untuk habis itu kita kurangi dan ketemu hasil 50/81. Dan untuk bagian dari Y-nya, EY kuadrat dikurangi EY kuadrat. Yang ini di dalam kurung untuk Y-nya dan ini kuadratnya pisah dari Y-nya. Nah, ini untuk pengkalinya kita kalikan, untuk pengalinya kita kuadratkan. Jadi 0 kuadrat dikali 5/9 ditambah 1 kuadrat kali 2/9 tambah 2 kuadrat kali 2/9. Dan untuk nilai Y-nya tadi udah diketahui 6/9 dikuadratkan, dan maka hasilnya yaitu langsung hasilnya yaitu akar 2/3. Nah, untuk nilai rho XY tadi covariance XY per do X do Y, min 5/81 dibagi untuk do X nya itu akar 50/81 dikali akar 2/3 sama dengan min 5/81 per 100/243. Ini di akar 100 nya. Nah, min 5/81 karena akar dari 100 itu 10 dikali akar 243 itu bisa ditulis akar 81 dikali akar 3. Nah, dimana akar 81 itu sama dengan 9 dan akar 3 kita tulis akar 3 aja. Min 5/81 per 10 akar 3/9 sama dengan, ini bisa dicoret 9 nya, ini 9, min 5 kali 9 min 45/10 akar 3. Dan begitu saja penjelasan dari saya. Apabila saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.